selamat bertemu lagi di channel Surajaya, yaitu channel khusus terapi pijat saraf dan herba. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan buat kalian semua, yaitu tentang stroke di tangan. Nah, langsung aja kita mulai seperti di sini. Nah, ini adalah jalur pembuluh darah besar yang ada di tangan. Nah, di sini juga, mulailah dari pangkal paha. Nah, itu adalah pembuluh darah besar yang perlu kita pijit. Caranya pijit seperti kita cubit seperti ini, bisa tekan agak kencang supaya pembuluh darah yang ada di situ yang tersumbat bisa lancar sampai itu sudah sampai akan mengarah ke tangan, ke jari-jari. Tekan terus beberapa saat. Di sini juga, ini juga merupakan saluran otot bisep, yaitu otot yang fungsinya untuk agar tangan bisa ditekuk, kontraksi untuk menekuk atau meluruskan, itu tempatnya di daerah depan pangkal lengan. Pijat juga di titik ini, karena biasanya di titik ini tuh sering terjadi penyumbatan karena di dekat lekukan siku bagian dalam sering tangan kita tekuk waktu tidur, itu yang biasa sering kesemutan. Nah, diurut juga saluran pembuluh darahnya ini, tekan ke depan agar darah-darah yang tersumbat darah ini langsung menuju terasa ke jari-jari atau ujung jari-jari tangan. Nah, ini penting sekali, daerah sini ini kita pijat. Itu memang kalau stroke di tangan itu paling sering daerah lekukan, bagian samping. Itu juga saluran pembuluh darah. Nah, itu saraf juga, di situ akan terasa sekali kalau kita pijit. Itu bisa meringankan rasa yang ada di tangan, itu bisa menjadi ringan. Nah, di situ sering kita pijit. Itu caranya seperti dicubit juga bisa. Di titik ini juga, di titik ini bisa berfungsi untuk menekan saraf sampai ke otak belakang. Dan fungsi otak belakang itu bisa untuk koordinasi otot-otot di tubuh kita. Dan titik dekat pergelangan tangan ini juga bisa mengatasi penyumbatan yang ada di pergelangan tangan atau di jari-jari tangan. Nah, seperti ini kita pijit dengan seperti mencubit. Kita cari
sambil kita rasakan, di situ kita akan bisa merasa itu seperti ada otot besar, itu yang perlu kita pijit. Dan di sini di antara jari jempol dan jari telunjuk di pangkalnya itu juga untuk mengatasi penyumbatan atau melancarkan penyumbatan di seluruh jalur atau pembuluh darah di tangan sampai ke pangkal lengan. Nah, ini bagian samping dekat jari kelingking. Itu kita pijit-pijit juga di situ. Itu biasanya penyumbatan darah itu sering terjadi juga di daerah ini. Ini jalur samping. Nah, itu kita pijit seperti dicubit juga. Lalu daerah punggung tangan itu juga perlu kita urut. Caranya itu urutnya itu di antara tulang-tulang di punggung tangan. Nah, semuanya terus semua di jari-jari kita urut satu persatu seperti ini. Itu caranya kita ambil itu di samping tulangnya, biasanya di kiri kanan tulangnya itu yang penting. Nah, seperti ini. Itu jalur untuk menggerakkan saraf-saraf yang ada di tangan supaya bisa sarafnya berfungsi kembali. Seperti ini di cara mengurutnya. Dipijat. Nah, itu memang daerah jari tangan itu sangat kecil anunya itu. Apa itu ototnya atau pembuluh darahnya itu sangat kecil. Jadi harus kita teliti. Nah, sekarang bagian dalam di telapak tangan atau di jari-jari bagian dalam itu kita pijit. Di antara ruas-ruas jari semua kita pijit semua, urut semua kita pijit. Nah, usahakan setiap jari-jari itu paling tidak ya 20 kali pijatan atau 30 kali pijatan. Biasanya akan terasa di situ kalau ada kotoran-kotoran zat kapur itu akan mengeras di situ. Kalau tidak ada zat kapur, umpamanya seperti darah beku, itu di situ akan terasa kenyal. Setelah selesai semua, nah kita gerakkan seperti ini tadi. Seperti ini, itu tujuannya untuk menarik otot-otot yang mengkerut. Nah, itu supaya bisa lentur dan klep-klep yang ada di otot yang mengunci itu akan terbuka dengan cara seperti ini. Kalau sudah selesai kita urut semua. Di bawah pundak kita remas-remas. Nah, itu fungsinya karena di situ banyak letak saraf-saraf yang ada di tangan dan sampai ke otak. Itu perlu kita remas-remas agar berfungsi untuk menghilangkan kelumpuhan. Dan titik ini yang kita pijit ini itu juga untuk mengatasi kelumpuhan. Kalau sudah selesai kita urut atau kita pijit di tangan dan jari-jari tadi, di pundaknya atau di bawahnya harus kita pijit.